dilindungi penuh, artinya ikan atau hewan itu sama sekali tidak boleh dimanfaatkan, baik dari stadia telur sampai dewasanya, ataupun bagian-bagian tubuhnya. Itu kalau dilindungi penuh. Kecuali untuk beberapa catatan, keperluan penelitian dan sebagainya. Kita tahu bahwa terutama dalam intelijen ikan itu mempunyai beberapa pertimbangan kenapa harus dilindungi. Yang pertama tadi disampaikan bahwa kondisi populasinya sudah termasuk langka. Sebagai contoh kayak ikan raja laut Latimeria menudensis ini diperkirakan sekitar hanya 200-an. Nah ini makanya sudah termasuk langka. Kemudian ada juga yang sebenarnya belum langka, tapi terancam punah akibat pemanfaatan yang intensif oleh manusia. Misalnya ikan arwana irian, sebenarnya populasinya belum langka, tapi pemanfaatannya itu cukup intensif sehingga perlu dilakukan perlindungan. Selain itu, ikan arwana ini juga termasuk kategori ikan purba. Nah ini makanya ada beberapa keunikan. Nah kemudian ada juga jenis ikan yang memang endemik atau habitatnya spesifik. Misalnya ikan wajar gua, Puntus microps atau Barbodes microps. Itu memang hanya ada di gua-gua, sehingga ini perlu dilakukan perlindungan. Ada juga memang yang dalam siklus hidupnya atau reproduksinya itu juga spesifik atau fekunditasnya rendah. Ini perlu dilakukan perlindungan. Itulah di antara pertimbangan kenapa ikan-ikan tersebut perlu dilakukan lindungan. Untuk pertanyaan ini bahwa setiap untuk menetapkan jenis-jenis yang dilindungi tentunya telah dilakukan kajian dan itu secara terintegrasi, artinya lintas sektoral. Jadi bukan hanya LIPI, tapi mungkin dari perguruan tinggi, kemudian dari pelaku usaha dan stakeholder yang lain. Nah ini bahwa dalam menetapkan jenis-jenis yang dilindungi itu sudah dilakukan kajian awal. Begitu pula pada tahun 2019 dan 2020 KKP dan Pusat Biologi LIPI juga telah melakukan kajian jenis-jenis biota akuatik prioritas lindungan. Nah ini juga sudah dilakukan dan ada 308 jenis biota akuatik yang memang perlu dilakukan perlindungan. 127 diantaranya adalah ikan atau Pisces. Nah, dalam menentukan lindungan ini ada dua aspek yang utama, yaitu dari aspek ekologi dan ekonomi. Memang beberapa jenis yang dilindungi ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, misalnya kayak arwana, tapi ada juga jenis-jenis yang memang dari sisi ekonomi itu belum diketahui secara nyata, tetapi dari jasa ekologi itu mempunyai peran penting, karena setiap hewan atau ikan itu pasti punya peran penting dalam jaring-jaring kehidupan. Jadi dalam hal ini bukan hanya dari nilai ekonomi, tapi juga dari nilai ekologi atau jasa ekologi yang pada akhirnya bila hewan ini hilang, maka akan merugikan rantai-rantai ekologi yang secara tidak langsung akan merugikan manusia itu juga. Nah ini kita dalam hal konservasi, kemudian di dalam CITES itu ada istilah uplisting dan downlisting. Artinya levelnya naik
atau diturunkan statusnya. Nah, contoh bahwa arwana sebagai contoh. Dalam hal ini yang dilihat adalah kondisi populasi di habitat aslinya. Artinya, walaupun di kolam budidaya sudah melimpah ruah, di pasar sudah melimpah ruah, tapi kalau tidak ada restocking, artinya populasi di habitat aslinya tetap rendah, maka statusnya tidak bisa di downlisting atau diturunkan sehingga dengan mudah dapat diperdagangkan. Nah ini, artinya tolok ukurnya adalah populasi di habitat aslinya. Tapi kalau sudah dilakukan restocking, kemudian populasinya di alam sudah meningkat, maka bisa diturunkan mungkin menjadi apendix 2 atau bahkan dikeluarkan dari daftar itu sendiri. Nah ini makanya kuncinya adalah di populasi di habitat aslinya, yaitu melalui restocking dan pemeliharaan habitatnya.